Minggu berapa? Kok YouTube ya? minggu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan menggunakan metode smarter bersama dengan rekan saya Mas Alvin. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan bagian kodenya. Untuk kriteria dan bobot ada 5, yaitu K1, K2, K3, K4, dan K5. Untuk bobot kriteria dihitung dari menggunakan metode RLC, menghasilkan nilai yang sudah dinormalisasi. Misalnya untuk K1 itu 0,457 dan selanjutnya. Untuk data nilai alternatif, kita mempunyai 3 alternatif, yaitu A1, A2, A3. Setiap alternatif memiliki nilai pada setiap kriteria. Misalnya A1 pada K1 nilainya yaitu yang ini. Nah, selanjutnya untuk utility-nya, tujuannya mengubah nilai asli menjadi nilai yang lebih mudah dibandingkan. Untuk rumusnya sendiri, yaitu nilai utility sama dengan nilai alternatif, yaitu yang ini, dikurangi nilai minimum, atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Proses ini dilakukan untuk setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, untuk perhitungan nilai hasil akhir dihitung dengan cara mengalihkan utility dengan bobot kriteria lalu menjumlah hasilnya. Untuk selanjutnya data presentasi. Untuk data presentasi, setelah nilai akhir dihitung, hasilnya dikonvers ke dalam bentuk presentasi. Untuk rumusnya, presentasi sama dengan hasil akhir dikali 100. Nah, ini. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Alvin. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini ada output untuk tabel ROC. Itu bagian ini. Untuk menampilkan bagian dari ini tabel ROC. Dan H2 itu untuk mengukur besar kecilnya ininya grupnya. Dan ini juga sama, ini untuk membuat tabelnya juga. Dan di sini untuk bagian forage-nya, setiap kriteria diambil dari array S kriteria ini. Nah, lalu bobotnya dicocokkan dengan normalized weight dan ditampilkan dalam tabel. Terus selanjutnya ada untuk output tabel data nilai ternormalisasi. Ini ya. Ini juga sama untuk yang bagian sini untuk menampilkan tabelnya juga. Bagian-bagian tabel. Dan untuk forest ini nilai normalisasi nilai normalisasi ini dihitung sebelumnya, lalu di loop untuk di setiap alternatif dan ditampilkan. Terus selanjutnya ada tabel utility. Nah, ini untuk bagian ini juga untuk menampilkan tabel. Dan lalu untuk bagian forage-nya, untuk nilai nanti dihitung dari nilai ternormalisasi dikali dengan bobotnya. Dikali dengan bobot, kemudian ditampilkan untuk masing-masing alternatifnya.
Untuk output tabel hasil akhirnya, ini untuk menampilkan tabel. Nah, untuk forage-nya, data diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah, lalu ranking diberikan sesuai urutan. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, ROC memberikan bobot penting untuk kriteria. Yang kedua, normalisasikan menyamakan skala nilai semua alternatif. Utility menilai performa alternatif pada kriteria. Untuk tabel hasil akhir menentukan peringkat akhir berdasarkan nilai total. Jadi untuk segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.